Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu membuat aplikasi My Quiz. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Abdillah Fauzan dengan NIM SSI 2024-03-919. Saya Muhammad Faisal Amri dengan NIM SSI 2024-03922. Saya Muhammad Akram dengan NIM SSI 2024-04084. Saya Muhammad Afzal dengan NIM SSI 2024-04083. Saya Farid Abdurrahim dengan NIM SSI 2024-03962. Saya Dida Triponomo dengan NIM SSI 2024-03872. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil proyek kami. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, kami dari kelompok 12 izin mendemokan yang telah kami buat, yaitu aplikasi My Quiz. Di sini kita langsung koneksikan dulu. Ini untuk kode barcode. Ini saya scan pakai HP. Nah, itu udah masuk ke koneksi, yaitu Tekno LJ9. Selanjutnya ketika udah connect, ini langsung saya jalankan. Nah, ini sudah terhubung ke HP Tekno. Selanjutnya di sini ada judulnya, yaitu namanya My Quiz. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama umum, teknologi, terus matematika dan campuran. Untuk umum di sini ada 15 soal. Per soal itu ada hitungan detik, itu 10 detik. Dan kalau misal salah, karena memang waktunya cukup, itu hitungannya salah. Langsung beralih ke nomor 2, seperti itu. Kita masuk ke teknologi. Di sini juga teknologi memiliki 15 soal dengan hitungan detik per soalnya itu sama, yaitu 10 detik. Begitupun matematika. Di sini sama juga, ada 15 soal dan hitungan per soalnya itu 10 detik. Dan yang terakhir ini ada kategori campuran. Di kategori campuran ini ada 40 soal dengan hitungan persoalannya itu sama, yaitu 10 detik. Di sini soalnya itu 40 menit. Kepanjangan SQL B tuh, tidak benar. Oke. Ini kita bisa melihat record, melihat hasil skor dari yang kita telah melakukan pelatihan kuis. Contoh, negara terluas di dunia yaitu Amerika Serikat. Oh, salah, Rusia. Terus benua terbesar di dunia yaitu Asia. Betul. Terus ibu kota baru Indonesia adalah Nusantara. Terus berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Ada 38. Terus kita singkat aja, langsung klik ngarang. Oke. Jumlah pulau di Indonesia menurut data resmi yaitu 17.500. Oke, ini untuk skor ya, guys. Untuk skor kita bisa disimpan dan nama pemain yaitu Mas Adit, contoh. Simpan. Nanti ketika kita ke menu utama, kita lihat leaderboard, itu ada Mas Adit. Itu dengan memenangkan dari 15 soal itu 5 yang benar dengan nilai 33 PTS. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana awal aplikasi yaitu Splash Activity dan Make Activity yang fungsi sebagai halaman pembuka dan menu utama aplikasi. Kelas Activity pada kelas Splash Activity fungsi utama adalah menampilkan halaman pembuka ketika aplikasi pertama kali dijelaskan. Pada metode onCradle, sistem akan menampilkan layout splash scan menggunakan scan activity view buka kurung R titik layout titik activity garis bawah splash tutup kurung titik koma. Kemudian program menjelaskan animasi menggunakan Scanly Anti-Mon dan Alpen agar logo terlihat lebih menarik. Setelah animasi selesai, program memberikan jeda selama 2,5 detik menggunakan handler, kemudian berpindah ke halaman utama menggunakan intent. Start activity, new intent, this activity class. Selanjutnya kita ke main activity. Setelah splash screen selesai, menggunakan masuk ke main activity pada bagian ini. Data kategori disimpan dalam beberapa arah yaitu nama, kategori, emoji, deskripsi, dan warna. Program menggunakan for membuat retrieve kategori secara otomatis sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Ketika menggunakan pengguna memiliki kategori, program mengirim data kategori tersebut quiz activity menggunakan intent dan quote extra intent titik quote extra buka kurung kategori titik cat tutup kurung titik koma. Dengan cara ini quiz activity dapat mengetahui kategori soal yang akan ditampilkan. Jadi secara keseluruhan main activity berfungsi sebagai penghubung antara pilihan kategori yang dipilih pengguna dengan proses quiz yang akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pengelolaan data soal yang terdiri dari kelas soal dan data soal. Kelas soal merupakan model atau blueprint yang digunakan untuk menyimpan data setiap pertanyaan. Di dalamnya terdapat atribut pertanyaan, pilihan jawaban A sampai D, jawaban benar dan kategori soal. Getter digunakan untuk mengambil data tersebut saat diperlukan oleh quiz activity. Data soal. Kelas data soal berfungsi sebagai penghapus soal aplikasi. Ketika pengguna memilih kategori, metode getSoal akan dipanggil untuk mengambil soal sesuai kategori tersebut. Switch kategori. Selanjutnya, program menggunakan collection shuffle semua untuk mengacak urutan soal sehingga setiap permainan memiliki urutan soal yang berbeda. Setelah proses pengacakan selesai, daftar soal dikirim ke quiz activity untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian inti aplikasi yaitu quiz activity. Karena seluruh proses quiz berlangsung pada kelas ini. Yang pertama, menampilkan soal. Pertama, quiz activity menerima kategori yang dikirim dari main activity. Kategori sama dengan getIntent.getString extra kategori. Setelah itu, program mengambil soal sesuai kategori tersebut. Selanjutnya soal list sama dengan data soal.getSoal. Metode tampil digunakan untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban ke layar. Selanjutnya, memproses jawaban. Ketika pengguna memilih jawaban, metode jawab akan dijalankan. Sistem membandingkan jawaban pengguna dengan jawaban yang benar menggunakan pilihan equal s.getJawaban. Selanjutnya, timer soal. Setiap soal
memiliki batas waktu 15 detik yang dibuat menggunakan countdown timer. Jika waktu habis sebelum pengguna menjawab, maka sistem secara otomatis menganggap jawaban tersebut salah dan melanjutkan ke soal berikutnya. Setelah seluruh soal selesai dikerjakan, aplikasi akan membuat hasil activity. Pada halaman ini ditampilkan jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang salah, nilai akhir, dan waktu pengerjaan. Nilai dihitung menggunakan rumus nilai dengan jumlah besar ditambah dibagi total soal dikali 100. Berdasarkan nilai yang diperoleh, aplikasi akan menampilkan predikat tertentu seperti luar biasa, bagus sekali, cukup baik, dan terus terlatih. Pengguna juga dapat melihat review jawaban untuk mengetahui soal mana yang dijawab benar atau salah. Jika tombol simpan ditekan, maka data hasil kuis akan dikirim ke database melalui kelas Score Manager. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian database dan leaderboard yang berfungsi untuk menyimpan serta menampilkan hasil kuis pengguna. Satu yaitu Score Manager. Score Manager itu merupakan kelas yang mengelola database Skillet. Nah, saat aplikasi pertama dijalankan, metode onClick akan membuat tabel skor. Yang kedua yaitu create table score. Tabel ini digunakan untuk menyimpan nama pemain, kategori, skor, jumlah jawaban benar, atau pengerjaan dan tanggal. Selanjutnya yaitu leaderboard. Itu untuk menampilkan ranking. Program mengambil data menggunakan metode. Terus data kemudian diurutkan menggunakan query. Terus order by score list. Artinya itu pemain dengan skor tertinggi akan berada di posisi teratas. Dan jika terdapat skor yang sama, maka waktu tercepat akan menjadi peringkat yang lebih tinggi atau menjadi posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, berdasarkan implementasi yang telah sebelumnya teman-teman jelaskan, jadi aplikasi kuis ini menerapkan beberapa konsep penting dalam pemrograman Android seperti activity, objek, terus programming, array-list, countdown timer, animation, dan SQLite database. Secara keseluruhan, aplikasi bekerja dengan cara menerima kategori dari pengguna, mengambil dan mengecek soal, memproses jawaban, menghitung nilai secara otomatis, menyimpan hasil ke database, kemudian menampilkan peringkat pada leaderboard activity. Terus, dengan demikian aplikasi ini dapat digunakan sebagai media latihan soal yang interaktif sekaligus sarana evaluasi hasil belajar pengguna. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya segitu dari kelompok 12. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.